perkenalkan nama saya Lovely Tumembo dengan NIM 2114201042. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengkei, Eskep MKes. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem penilaian GCS, jenis tingkat kesadaran pada pasien, dan jenis triase. Yang pertama yaitu Glasgow Coma Scale atau GCS. Adalah sistem penilaian yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang setelah cedera otak traumatis. GCS digunakan untuk menggambarkan secara objektif tingkat gangguan kesadaran pada semua jenis pasien, medis, dan trauma akut. Skala menilai pasien berdasarkan 3 aspek daya tanggap, yaitu membuka mata, motorik, dan respon verbal. Melaporkan masing-masing secara terpisah dengan memberikan gambaran yang jelas dan dapat dikomunikasikan tentang keadaan pasien. Yang kedua adalah jenis tingkat kesadaran. Jenis tingkat kesadaran pada pasien terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kompos mentis. Kompos mentis adalah kondisi di mana seseorang yang sadar sepenuhnya baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik. Yang kedua adalah apatis, yaitu kondisi seseorang yang tampak segan, acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah delirium, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu, dan tampak gaduh gelisah, kacau, serta disorientasi dan meronta-ronta. Selanjutnya adalah somnolent, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila dirangsang berhenti akan tertidur kembali. Selanjutnya adalah sopor, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam namun masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Misalnya rangsangan nyeri tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya adalah semikoma, yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak dapat dibangunkan sama sekali. Respon terhadap rangsangan nyeri hanya sedikit, tetapi refleks kornea dan pupil masih baik. Selanjutnya adalah koma, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respon terhadap pertanyaan. Cara menghitung GCS. Glasgow Coma Scale terbagi menjadi 3 parameter, yaitu respon mata terbaik atau dengan istilah E, respon verbal terbaik dengan istilah V, respon motorik terbaik dengan istilah M. Yang pertama adalah respon mata atau eye opening response. Komponen pertama GCS adalah kemampuan pasien untuk membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan secara spontan. Berikut adalah penilaian GCS yang diberikan, antara lain nilai 4 dapat membuka mata secara spontan, nilai 3 dapat membuka mata sebagai respon terhadap perintah verbal, nilai 2 dapat membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan nyeri atau paksaan, nilai 1 tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. Yang kedua adalah respon verbal atau verbal response. Komponen ini mengevaluasi respon pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS adalah sebagai berikut. Nilai 5, pasien sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Nilai 4, pasien bingung atau disorientasi
dan tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada saat itu, bahkan kadang tak mengenali identitas diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan. Nilai 3, pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Nilai kedua, pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Nilai 1, pasien tidak dapat memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Yang ketiga, respon motorik atau motor response. Komponen terakhir dalam GCS adalah respon motorik yang menilai gerakan fisik pasien terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS yang diberikan adalah sebagai berikut. Nilai 6 adalah obey commands atau pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5 move to localize pain atau pasien dapat mengarahkan gerakan ke arah sumber rangsangan nyeri. Nilai 4 flexion or withdrawal from painful stimuli atau terjadi refleksi. Yang ketiga adalah respon motorik atau motor response. Komponen terakhir dalam GCS adalah respon motorik yang menilai gerakan fisik pasien terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS yang diberikan adalah sebagai berikut. Nilai 6 adalah pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5, pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri. Nilai 4, terjadi fleksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri. Nilai 3, pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 2, pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 1, pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Skor terendah dalam GCS adalah 3 poin, yang menandakan kondisi koma. Skor ini biasanya diberikan jika pasien tidak dapat membuka mata, atau skor respon mata 1, tidak dapat memberikan respon verbal atau skor respon verbal 1, dan tidak dapat memberikan respon motorik atau skor respon motorik 1. Sedangkan skor tertinggi dari GCS adalah 15 poin yang menunjukkan kesadaran normal pasien. Skor ini diberikan jika pasien dapat membuka mata secara spontan, atau skor respon mata 4 memberikan respon verbal yang jelas dan koheren, atau skor respon verbal 5 serta dapat melakukan gerakan motorik sesuai perintah, atau skor respon motorik 6. Berikutnya adalah triase. Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat atau IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Pasien yang mengalami triase biasanya adalah pasien cedera kepala, pasien tidak sadarkan diri, dan pasien dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa, dan tentunya perlu diprioritaskan dari pasien yang lain dengan cedera ringan. Metode triase atau START, Simple Triase and Rapid Treatment, tetap mengutamakan atau berdasarkan prinsip ABC. Prioritas 1 atau dilabeli merah, warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis segera mungkin. Misalnya, pendarahan yang tidak terkontrol, cedera leher atau kepala, luka terbuka di perut, hipotermia, atau luka bakar berat. Prioritas kedua atau dilabeli kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera. Tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien sedang dalam kondisi stabil. Contohnya, luka bakar tanpa adanya masalah jalan napas,
rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh, adanya bengkak dan perubahan bentuk, terutama pada anggota ekstremitas, dan yang terakhir adalah cedera punggung. Prioritas ketiga, atau pasien yang dilabeli hijau. Korban yang tidak mengalami cedera serius memerlukan perawatan sedikit dan dapat menunggu perawatan tanpa bertambah parah, contohnya seperti rasa sakit ringan, luka bakar ringan, dan bengkak. Prioritas 0 atau yang dilabeli hitam diberikan pada korban yang sudah meninggal atau sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Sekian video dari saya, terima kasih.